Sejak kecil, kita seringkali diajarkan untuk selalu jadi pemenang, selalu dapat nilai bagus, dan selalu berhasil. Gagal seolah-olah jadi sesuatu yang tabu, aib yang harus dihindari. Di sekolah, kalau dapat nilai merah, rasanya dunia runtuh. Di lingkungan kerja, kalau proyek nggak sesuai ekspektasi, kita khawatir dicap nggak kompeten. Tekanan dari luar ini membentuk keyakinan dalam diri kita bahwa kegagalan itu sama dengan akhir dari segalanya. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan berpikir, apa benar kegagalan itu seburuk itu? Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, kegagalan itu adalah guru terbaik. Saat kita mencoba dan gagal, kita jadi tahu cara mana yang tidak berhasil. Informasi ini sangat berharga. Thomas Edison, sebelum berhasil menciptakan bola lampu, konon katanya mencoba ribuan kali. Ketika ditanya, dia bilang dia tidak gagal 1000 kali, tapi dia menemukan 1000 cara yang tidak akan berhasil. Setiap kegagalan justru membawanya selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Jadi, kegagalan itu bukan jalan buntu, tapi justru rambu-rambu yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kedua, kegagalan membangun mental yang lebih kuat. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba tantangan. Saat kita berani menghadapi kemungkinan gagal, kita sedang melatih otot mental kita. Kita jadi lebih tahan banting, lebih tangguh, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan di masa depan. Proses jatuh dan bangkit lagi, inilah yang membentuk karakter dan resiliensi kita. Ibarat main game, kita nggak akan bisa naik level kalau cuma berdiam diri di zona aman kan? Kita harus berani melawan monster, meskipun kadang kita kalah. Ketiga, kegagalan membuka pintu untuk kesempatan baru. Seringkali, saat satu pintu tertutup karena kegagalan, pintu lain yang tidak pernah kita duga sebelumnya justru terbuka. Mungkin kamu gagal masuk universitas impianmu, tapi di universitas lain, kamu malah menemukan passion sejati yang gak pernah kamu sadari. Atau mungkin bisnis pertamamu bangkrut, tapi dari pengalaman itu, kamu belajar banyak hal, dan akhirnya membangun bisnis kedua yang jauh lebih sukses. Kegagalan bisa jadi adalah cara semesta untuk mengarahkan kita ke jalur yang lebih baik. Jadi, bagaimana caranya kita mengubah mindset kita tentang kegagalan? Langkah pertama adalah dengan menerima bahwa gagal itu normal dan bagian dari proses. Pisahkan identitas dirimu dari hasil yang kamu capai. Kamu gagal dalam sebuah tugas, bukan berarti kamu adalah seorang yang gagal. Itu hanya sebuah hasil, sebuah data, bukan sebuah label permanen untuk dirimu. Langkah kedua, fokus pada proses, bukan hanya pada hasil akhir. Nikmati setiap langkah dalam perjalananmu. Rayakan usaha yang sudah kamu kerahkan, bukan hanya kemenangannya. Saat kamu jatuh, jangan langsung menghakimi diri sendiri. Coba tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Atau apa yang bisa aku lakukan lebih baik lain kali? Ubah kritik diri yang pedas menjadi evaluasi yang konstruktif. Langkah ketiga, mulailah dari hal-hal kecil. Kalau kamu takut gagal dalam hal besar, coba tantang dirimu untuk gagal dalam hal-hal kecil yang risikonya rendah. Coba resep masakan baru, coba hobi baru, atau bicara dengan orang asing. Kalau hasilnya nggak sempurna, ya nggak apa-apa. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri dengan perasaan tidak berhasil dan menyadari bahwa ternyata dunia tidak berakhir karenanya. Ingat, teman-teman, orang-orang paling sukses di dunia ini adalah mereka yang paling sering gagal. J.K. Rowling ditolak oleh banyak penerbit sebelum Harry Potter akhirnya mendunia. Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Kegagalan mereka tidak mendefinisikan akhir cerita mereka, justru menjadi bahan bakar untuk mencapai puncak. Ketakutan akan kegagalan hanya akan membuat kita terjebak dalam zona nyaman yang sempit, membuat potensi besar dalam diri kita terkubur selamanya. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Lihatlah kegagalan bukan sebagai monster yang menakutkan, tapi sebagai seorang teman, seorang guru yang akan membimbing kita menuju versi terbaik dari diri kita. Beranilah mencoba, beranilah belajar, dan beranilah untuk gagal. Karena di balik setiap kegagalan, ada pelajaran berharga dan kesempatan untuk tumbuh yang menanti kita. Sampai di titik ini, kamu udah tahu kenapa kita sangat takut gagal. Ketika gagal, rasanya dunia runtuh, semua usaha sia-sia, dan kamu pengen nyerah aja. Tapi, tunggu, gimana kalau aku bilang kegagalan itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya, tapi justru sebuah anak tangga yang harus kita naiki menuju puncak kesuksesan. Mungkin kedengarannya
klise banget. Tapi hari ini, kita akan bedah tuntas. Kenapa pepatah kegagalan adalah kunci keberhasilan itu bukan cuma omong kosong, tapi sebuah realita yang dialami oleh hampir semua orang sukses di dunia. Di awal, aku udah jelasin. Sejak kecil, kita sering banget diajari untuk menghindari kegagalan. Dapat nilai jelek itu aib, kalah lomba itu memalukan, salah bicara itu bikin malu. Kita tumbuh dalam budaya yang seolah-olah menuhankan kesempurnaan. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, hidup ini kan isinya trial and error yang harus dilalui. Bayi yang belajar jalan, jatuh berapa kali? Ratusan kali mungkin. Tapi dia nggak pernah mikir, jatuh terus, kayaknya jalan bukan takdirku deh. Dia bangkit lagi, coba lagi, sampai akhirnya bisa berlari. Kenapa semangat itu luntur seiring kita dewasa? Jawabannya sederhana. Kita terlalu takut dihakimi. Kita takut dianggap nggak mampu, takut ditertawakan, takut kehilangan muka. Rasa takut inilah yang jadi tembok raksasa yang menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru dan berani mengambil risiko. Padahal, di balik setiap kegagalan, ada harta karun yang luar biasa nilainya. Apa itu? Tentunya pelajaran. Kembali lagi ke kisah inspiratif J.K. Rowling. Sebelum Harry Potter jadi fenomena global, naskahnya ditolak oleh belasan penerbit. Bayangin, kalau di penolakan kelima dia menyerah, dunia nggak akan pernah kenal Hogwarts. Atau Thomas Edison, yang konon katanya melakukan 1000 kali percobaan gagal sebelum akhirnya menemukan bola lampu yang berfungsi. Saat ditanya, dia bilang, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Bagi Edison, setiap kegagalan adalah satu langkah lebih dekat menuju jawaban yang benar. Kegagalan memberinya data, informasi, dan pemahaman yang tidak akan pernah ia dapatkan jika percobaan pertamanya langsung berhasil. Jadi, gimana cara kita mengubah mindset kita terhadap kegagalan? Pertama, kita harus memisahkan identitas diri kita dari hasil yang kita dapatkan. Gagal dalam suatu proyek bukan berarti kamu adalah orang yang gagal. Itu hanya berarti metode yang kamu gunakan saat itu belum tepat. Kamu bukan kegagalanmu, kamu adalah orang yang sedang belajar dari kegagalan itu. Ini penting banget untuk menjaga harga diri dan semangat kita tetap menyala. Kedua, rayakan setiap kegagalan sebagai sebuah proses belajar. Setelah mengalami kegagalan, jangan langsung murung dan menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Ambil waktu sejenak untuk bernapas, lalu duduk dan lakukan autopsi kegagalan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Langkah apa yang salah? Apa yang bisa aku perbaiki di percobaan berikutnya? Dengan begitu, kegagalan bukan lagi jadi momok menakutkan, tapi jadi guru terbaik yang memberikan feedback paling jujur. Ketiga, ubah narasi di kepala kita. Daripada bilang, aku gagal lagi, aku emang gak becus, coba ganti dengan, oke, cara ini gak berhasil. Mari kita coba pendekatan lain. Atau wah, ternyata ada hal yang belum aku perhitungkan. Ini pelajaran berharga buat kedepannya. Bahasa yang kita gunakan untuk berbicara pada diri sendiri itu punya kekuatan yang luar biasa loh. Kalau kita terus-terusan mengkritik diri sendiri, ya jangan heran kalau kita jadi takut mencoba. Tapi kalau kita jadi supporter nomor 1 bagi diri kita sendiri, kita akan punya keberanian untuk bangkit lagi dan lagi. Penting juga untuk membangun lingkungan yang mendukung. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang gak akan menertawakanmu saat kamu jatuh, tapi justru mengulurkan tangan dan bilang, gak apa-apa, coba lagi yuk. Komunitas yang positif akan membuat perjalanan kita menghadapi kegagalan jadi terasa lebih ringan. Kita bisa saling berbagi cerita, saling belajar, dan saling menguatkan. Coba bayangkan sebuah video game. Apakah kamu akan langsung bisa mengalahkan bos terakhir di level pertama? Tentu tidak. Kamu harus kalah berkali-kali. Belajar pola serangannya, cari tahu titik lemahnya, baru akhirnya kamu bisa menang. Hidup ini persis seperti itu. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk respon dengan pengetahuan dan strategi yang lebih baik. Kegagalan itu bukan tanda untuk berhenti, tapi sinyal untuk leveling up. Jadi, apakah kegagalan adalah kunci keberhasilan? Jawabannya adalah, ya, tentu saja. Tapi dengan satu syarat penting. Jika kita mau belajar darinya, kegagalan yang hanya disesali tanpa diambil pelajarannya, ya akan tetap jadi kegagalan. Tapi kegagalan yang kita analisis, kita pelajari, dan kita jadikan batu loncatan, itulah yang akan berubah menjadi kunci emas yang membuka gerbang kesuksesan.
Saat kita berhenti melihat kegagalan sebagai akhir dari jalan dan mulai melihatnya sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan. Saat itulah kita sebenarnya mulai bertumbuh. Kegagalan membentuk karakter kita, membuat kita lebih tangguh, lebih rendah hati, dan lebih bijaksana. Kesuksesan yang diraih setelah melewati badai kegagalan rasanya akan jauh lebih manis dan memuaskan. Jadi, untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang merasa gagal, sedang merasa di titik terendah, angkat kepalamu. Kamu tidak sendirian. Semua orang hebat yang kamu kagumi pernah ada di posisimu. Jangan takut untuk gagal. Takutlah jika kamu tidak pernah mencoba sama sekali. Jadikan setiap kegagalan sebagai bahan bakar untuk lompatanmu yang berikutnya. Karena di ujung jalan yang penuh dengan bekas kejatuhanmu, ada versi terbaik dari dirimu yang sedang menanti. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan semangat baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk share video ini ke temanmu yang mungkin butuh pengingat ini juga. Klik like kalau kamu suka, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kanda Bali di sini, tetap semangat.